Baik, Mas Anto, terima kasih banyak atas materinya dan mudah-mudahan ya tadi teman-teman sudah semakin memahami ya bagaimana untuk kemudian menulis metodologi penelitian. Nah, teman-teman, mungkin juga sebagai informasi, harusnya yang menjadi moderator itu kan Kang Geri ya, Kang Geri Hapsan. Ini teman-teman mohon doanya, Kang Geri sedang sakit ternyata kemarin. Jadi digantikan sementara oleh saya, dan ya mohon doanya aja, teman-teman, mudah-mudahan Kang Geri ya, yang biasanya menemani pasti tuh di webinar 1, 2, 3, dan 4 sekarang tidak bisa gitu ya. Nah, baik, tanpa tunggu lama lagi nih kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, pembicaranya sudah siap, sudah ready. Kang Cepi ini. Beliau nih S1-nya di STIS ya. Kemudian S2-nya di Unpad. Dulu barengan. Saya di TB, beliau di Unpad. Pernah main futsal bareng gitu ya. Ya, Ya, Kang, betul, Kang. jago nih main futsal ya ini nih, Kang Cepi nih. Nah, baik, mungkin Kang Cepi tanpa tunggu lama lagi nih teman-teman juga sudah nunggu bagaimana sih terkait cara pengolahan data dan bagaimana tools-nya dan lain sebagainya ya. Itu silakan langsung disampaikan. Enggak, silakan Kang. Siap, terima kasih banyak. Suara saya jelas nggak, Kang, sebelumnya? Ya, terdengar, siap, jelas. Oke, terima kasih banyak, Kang Agus ya. Nama aslinya saya baru tahu, Fahrul Sidik ternyata Kang Agus ya. Gitu kan. Kita biasa panggilnya Kang Agus. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini memang dari webinar 1 sampai 3 mungkin Kang memang seperti ini ya, teman-teman matiin kamera tapi tidak apa-apa. Ini ada Teh Ade ya yang stay on terus dari tadi kayaknya Kang Agus ya. Iya, gimana? Masih pada malu-malu seperti. Iya, malu-malu. Oh iya, boleh nanya sebelumnya mungkin Kang Agus. Ini kan baru webinar 4 ini saya baru gabung ya Kang Agus. Ini latar belakang peserta nih rata-rata kuliah, masih kuliah atau Ya, gimana? rata-rata masih ada yang di semester pertengahan ya, ada yang di semester 7 juga yang lagi emang mau menyusun. Oke. Iya. Siap, Kang Agus. Terima kasih informasinya. Ini kalau Teh Ade ini saya kenal, Kang. Ini teman saya pas dulu kuliah nih. Oh gitu. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Cepi Ramdhani. Saya izin share screen aja karena waktunya juga sudah lumayan siang. Kasihan teman-teman semua ya. Saya izin share screen. Oke. Nah, menyambung yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Anto ya, Mas Anto, mengenai metodologi, di sini saya akan mencoba untuk kita berdiskusi tentang pengolahan datanya, khususnya terkait dengan penyusunan skripsi dari teman-teman semua. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu karena saya baru bergabung di webinar 4 ini ya. Kalau Mas Anto kan memang sudah dari 1, 2, 3, 4 kalau teman-teman yang pernah mengikuti di webinar-webinar sebelumnya. Nah, ini saya Cepi Ramdhani, mungkin berbeda ya foto dengan di sini. Soalnya yang foto ini pakai beauty plus gitu kan, Kang Agus ya, seperti itu. Nah, saya kerja sama dengan Mas Anto tadi di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Bedanya saya lebih tepatnya di Pusdiklat. Baru tahun ini nih masuk ke Pusdiklat BPS di Jakarta. Sebelumnya saya di Papua Barat, Kang Agus ya. Ini saya baru pindah dari Papua ya? Barat. Iya, saya dari 2011 Kang sampai 2020 9 tahun di Papua Barat. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sudah kenyang. Di sana sudah paling putih lah termasuk ininya, meskipun di sini hitam gitu kan. Oke. Nah, profil saya kemarin kan data analis, sebetulnya saya lebih seneng disebut sebagai data entusiastik gitu. Jadi bukan profesi itu, saya lebih senang antusias terhadap data-data terserah data apa itu seperti itu. Nah, saya juga di Pusdiklat ini lebih senang juga, hobi saya nih termasuknya sharing knowledge gitu kan. Bukan beda ya, lecture dengan sharing knowledge beda seperti itu. Jadi saya lebih senang ketika webinar begini juga mungkin dua arah gitu Kang Agus ya, diskusi agar lebih hidup seperti itu. Itu dalam forum apapun mungkin akan lebih enak seperti itu. Nah ini seperti Kang Agus bilang, saya nih ini
football addict gitu Kang, bukan cuma suka mainnya saja, nonton juga Kang, seperti itu. Kadang kalau untuk sholat subuh saya susah bangun, kalau ada bola gampang gitu kata istri saya, seperti itu Kang. Oke. Nah, profil saya singkat saja, saya sudah punya 4 anak nih Kang. Untuk yang belum tahu, muda-muda gini sudah 4 anak. Nah, foto anak saya tuh ada tuh. Saya sudah tampilkan. Kembar 3, yang 3 orang itu kembar itu Kang. Oh gitu, Ya, asli itu ya. Nah, yang kecil itu teman-teman kalau mau numpang foto dengan anak saya boleh lah gitu kan, seperti itu. Oke, itu terkait dengan profil saya. Nah, apa yang akan kita bicarakan di sesi kali ini, ada 3 hal yang dimintai oleh Pak Gary ya kemarin katanya, terkait dengan pengolahan data primer, pengolahan data sekunder, dan mungkin nanti kalau waktunya cukup kita akan aplikasikan coba praktek sedikit di R gitu kan, salah satu tools untuk mengolah data statistik. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin memberi informasi dulu kepada teman-teman, ini nyambung dengan skripsi juga. Dalam proses statistik itu, proses bisnis statistik, ada yang namanya GSBPM, teman-teman, yaitu Generic Statistical Business Process Model atau proses bisnis statistik, yang terdiri dari 8 tahapan. Ini dimulai dari specify need atau identifikasi kebutuhan, desain, build, collect atau pengumpulan data, proses atau pengolahan data, analisis, terus diseminasi, penyampaian hasil analisis, dan juga evaluasi. Ini sejalan sebetulnya dengan kerangka yang dibangun untuk membuat skripsi seperti itu. Jadi proses statistik itu di dalamnya sama halnya dengan pembuatan atau penyusunan skripsi, sejalan. Nah, dalam 8 proses ini juga tidak harus bersifat linier atau alur subprosesnya tidak harus berurutan, bisa jadi loncat-loncat atau malah looping gitu, bolak-balik seperti itu. Jadi teman-teman nanti ini diikuti saja sesuai. Ini saya untuk masuk ke pengolahan datanya, saya sengaja mulai dari sini biar nyambung dengan skripsinya teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya dari 8 tahapan itu saya tidak akan menjelaskan semuanya karena waktunya tidak akan habis, itu butuh 6 hari gitu kan, kalau di kelas kita kan di kelas statistik sektoral seperti itu 6 hari. Nah, saya fokus di desainnya, di perancangannya sebelum masuk ke pengolahan. Nah, di desainnya ini kenapa saya ingin masuk ke sini, karena berhubungan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu penelitian data primer dan sekunder. Khususnya untuk data primer, mohon teman-teman itu perhatikan beberapa hal berikut nih kalau untuk data primer. Karena data primer kan kita harus merancang kuesioner dari awal, deskripsi variabel dari awal, dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum mendesain itu namanya proses statistik, itu harus merancang dulu outputnya. Output di sini maksudnya nanti akhirnya teman-teman ini inginnya hasil datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kita harus sudah tahu, udah punya bayangan. Jangan sampai ketika membuat kuesioner atau ingin mencari data primer, kita tidak punya bayangan hasil akhirnya seperti apa. Nah, terus selain itu juga harus punya deskripsi tentang variabelnya. Nah, nanti variabel yang akan teman-teman teliti ini deskripsinya seperti apa, konsepnya seperti apa, definisinya seperti apa, harus jelas gitu kan. Itu terkait nanti dengan kualitas pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu sendiri. Selain itu juga merancang pengumpulan datanya, apakah wawancara ataukah mungkin sekarang karena pandemi ini melalui online atau seperti apa. Itu harus di awal itu harus didesain betul-betul seperti yang disampaikan dengan Mas Anto tadi ya, sejalan dengan yang disampaikan Mas Anto. Nah, samplingnya juga seperti apa, karena sampling itu ada 2. Kalau teman-teman yang sudah belajar, sampling secara umum ada 2, non probability dan probability. Ketika teman-teman memilih yang non probability atau ibaratnya sampelnya asal comot, berarti teman-teman nanti ke depannya tidak akan bisa mengeneralisasi hasil analisis teman-teman. Jadi misalkan teman-teman, saya ingin meneliti tentang tingkat kepuasan konsumen suatu produk. Nah, teman-teman memilih respondennya itu sesuai dengan yang datang saja untuk membeli produk. Nah, otomatis itu tidak akan bisa digeneralisasi secara keseluruhan, hanya untuk sampel yang sudah dipilih aja seperti itu. Itu untuk non probability. Nanti teman-teman bisa cari referensinya lebih banyak, atau nanti pas ketika kita bimbingan bisa lebih tanya-tanya lagi lebih mendetail. Nah,
Selain itu juga teman-teman harus merancang pengolahan dan analisisnya. Nanti mengolahnya akan menggunakan tools apa, analisisnya menggunakan apa, itu sudah harus tahu di awal. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya dalam membuat kuesioner, ini kan terkait data primer itu sudah pasti teman-teman akan membuat kuesioner gitu kan, entah itu dalam bentuk paper atau paperless atau online seperti itu. Nah, harus ditetapkan tujuan dari awal, bagaimana wawancara akan dilangsungkan, mempertimbangkan pengetahuan dan kepentingan responden. Jangan sampai responden yang kita pilih justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran survei teman-teman. Misalkan begini, teman-teman ingin meneliti tentang ibu hamil, ternyata yang teman-teman tanya itu bukan ibu hamil, dia masih perawan, kan itu tidak akan sesuai dengan apa tujuan survei kita. Seperti itu hal-hal kecil yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Ini kalau saya kecepatan ngomongnya, teman-teman disela aja Pak, jangan terlalu cepat gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya selain itu juga nih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner, khususnya untuk data primer ya, karena kalau sekunder kan tidak perlu kuesioner, gitu, seperti itu. Nah, tujuannya harus ditetapkan dari awal. Indikator yang akan kita dapatkan dari kuesioner itu apa. Nah, untuk merepresentasikan indikatornya itu, teman-teman nanti buat dulu tuh rancangan analisisnya, rancangan tabel dummy-nya. Jadi kira-kira tabel yang akan nanti didapatkan dari hasil kuesioner teman-teman itu akan berbentuk seperti apa? Apakah misalkan ke bawahnya ini responden, ke kirinya persepsi atau dan lain-lain, itu harus sudah ada di awal. Nanti akan terkait dengan perancangan variabelnya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupakan juga setiap kuesioner itu harus punya acuan waktunya. Misalkan dalam rentan waktu 1 bulan, atau misalkan penelitiannya dalam waktu 1 minggu atau 1 hari, itu harus sudah ditetapkan di awal. Nanti terkait juga dengan analisisnya seperti itu. Nah, jangan lupa juga satu hal yang teman-teman biasa lupakan, itu pengelompokan pertanyaan. Jadi dikelompokkan, misalkan terkait dengan identitas responden harus dikelompokkan dalam satu blok, misalkan terkait nanti dengan pengetahuan satu blok, terkait dengan persepsi satu blok. Jangan mencar-mencar, karena itu akan menyulitkan dari teman-teman itu sendiri ataupun dari responden yang nanti akan diwawancarai oleh teman-teman, seperti itu. Itu hal-hal kecil yang mungkin kadang terlupa. Selain itu juga banyak hal lain yang bisa teman-teman cari referensinya. Nah, setelah itu ini berkaitan dengan Mbak Ade tadi ya yang ditanyakan, uji coba instrumen juga tuh. Setelah teman-teman menyusun kuesioner, teman-teman cobakan ditanya ke responden beberapa sampel, terus teman-teman melakukan uji validitas dan reliabilitas ini. Boleh diuji cobakan ataupun boleh juga sekaligus langsung nanti di sampelnya itu. Nah, tujuannya apa? Validitas ini mengukur untuk kevalidannya, apakah dia sudah tepat mengukur apa yang ingin kita ukur gitu kan. Dan yang reliabilitas ini keandalannya, apakah dia andal ataukah dia tidak andal. Jadi untuk kasus ini dia akan jawabannya lain, kasus ini jawaban lain, itu tidak andal. Kalau diletakkan secara gambar akan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kita harapkan dalam instrumen penelitian yang akan kita bangun yaitu adalah dia harus valid dan reliable atau andal. Bagaimana kalau dia tidak valid? Otomatis dia tidak akan andal. Bagaimana kalau dia tidak reliable? Itu belum tentu tidak valid, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut harus kita perhatikan. Untuk di analisis statistiknya atau uji statistiknya ada uji tersendiri untuk kedua hal ini. Nanti kita akan coba bahas ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk data sekunder. Perbedaan data primer dan data sekunder. Kalau data primer kita harus kumpulkan sendiri, ya jelas. Kalau data sekunder kita hanya mengambil data yang sudah ada, entah itu dari suatu instansi atau dari suatu perusahaan atau mungkin dari manapun yang kita tidak perlu mengumpulkan datanya secara langsung. Ada beberapa kelebihan, ada juga beberapa kelemahan. Untuk data sekunder, kelebihannya mungkin dalam proses pengumpulannya tidak memerlukan waktu yang cukup lama karena kita tidak harus merancang kuesioner dari awal, seperti itu. Nah, namun yang perlu
tekankan atau perlu diperhatikan dalam penelitian dengan data sekunder itu ada beberapa hal. Ini salah satunya, salah empatnya. Yang pertama, harus menetapkan sumber datanya. Ini penting karena di akhir nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Terus mengumpulkan data yang sudah tersedia, menormalisasikan data jika diperlukan dan dimungkinkan, karena sumber datanya ini sumbernya dan juga skala datanya berbeda-beda, otomatis kita harus menstandarkannya dan selanjutnya menganalisis data seperti itu. Nah, kriteria dari data sekunder ini banyak ya. Ini salah satu contohnya. Dari hal spesifikasi atau metodologinya, biasanya di metode pengumpulan data kita harus pastikan metode pengumpulan datanya seperti apa data sekunder ini. Kita jangan asal comot data sekunder tapi kita tidak tahu metodenya, tingkat tanggapan, teknik sampelnya, rancangan kuesionernya seperti apa, kerja lapangannya, analisisnya seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang kita mengambil data sekunder tapi kita abaikan hal-hal yang harusnya kita juga tahu gitu kan, seperti kuesioner dan juga samplingnya kita harus tahu, karena nanti seharusnya itu deskripsi teman-teman itu dijelaskan juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini banyak nanti kita bahas satu persatu, pemutakhiran, jeda waktunya, tujuannya, sifatnya, definisi variabel. Nah, itu juga harus teman-teman semua pastikan, jangan sampai ambil data sekunder seperti itu tapi tidak tahu isinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, gimana Pak? Boleh nggak kalau kita menggabungkan antara primer dan sekunder? Boleh, sangat boleh. Data sekunder kita sebagai, misalkan ketika kita maunya data sekunder, tetapi ketika kita cari data sekunder, banyak data atau ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilengkapi. Kita sisanya ambil secara primer, boleh seperti itu atau sebaliknya. Oke. Selanjutnya, nah, kita masuk ke jenis data. Jenis data tadi kalau primer dan sekunder itu menurut cara perolehannya, bisa primer bisa sekunder. Selain itu data juga dapat dikelompokkan menjadi dua melalui sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif, seperti yang tadi sudah sering dibahas ya sama Mas Anto, seperti itu. Di mana kalau kuantitatif itu berbentuk numerik, kalau kualitatif itu bisa dinumerikan tapi tidak bisa dijumlahkan lah, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya waktu pengumpulannya itu bisa cross section atau dalam satu waktu tertentu, atau juga bisa secara time series dalam runtun waktu atau waktu yang beberapa waktu tertentu seperti itu. Nah, skala pengukuran data ini setidaknya ada 4. Yang pertama nominal, ini kalau yang jurusan statistik pasti sudah hafal dengan barang ini lah ya, ataupun yang bukan statistik juga pasti hafal lah. Skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, rasio. Contohnya aja, kalau kita bicara definisi, teman-teman pasti sudah tahu. Lebih enak itu kita contohnya. Skala pengukuran nominal, contohnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, dia datanya bukan numerik dan tidak ada tingkatan gitu kan. Terus ada lagi ordinal, seperti apa? Nah, ini. Ya, kalau nominal itu hanya sebagai pembeda saja, laki-laki, perempuan. Apalagi misalkan cantik, jelek, enggak, cantik, kurang cantik misalkan, nah seperti itu. Itu nominal apa ordinal? Itu ordinal. Kenapa? Karena itu ada urutan, ada tingkatan. Nah, untuk ordinal selain membedakan dia juga bertingkat, berurutan. Baik, kurang baik, tidak baik. Nah, seperti itu. Itu ordinal. Jadi dia ada urutan. Terus ada juga skala pengukuran data itu interval. Dia berbentuk numerik. Jadi untuk yang nominal dan ordinal ini non numerik, interval dan rasio ini numerik. Bedanya interval dan rasio ini, kalau rasio tidak nol mutlak. Contohnya interval derajat Celcius. Rasio jumlah kemiskinan, angka kemiskinan. Nah, itu rasio. Jadi skala yang paling besar atau skala yang paling tinggi dalam pengukuran ini adalah skala rasio, seperti itu ya. Ini sekilas-sekilas saja. Nah, dalam uji statistik ini langkah-langkahnya seperti ini. Kita tetapkan tujuan penelitian, nanti kita juga tetapkan apakah nanti akan dianalisis secara deskriptif ataupun inferensia. Nah, ketika secara inferensia, nanti kita lihat apakah datanya itu berbentuk nominal ordinal atau interval rasio. Ketika nominal ordinal, nanti statistik yang digunakan adalah non parametrik gitu kan.
Ketika interval atau rasio, nah nanti dilihat lagi apakah dia berdistribusi, contohnya ini, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ketika distribusinya tidak normal, contohnya kita pakai parametrik. Jadi ada dua tuh statistik, parametrik dan non parametrik. Ini tadi sejalan dengan yang ditanyakan siapa di chat gitu kan, Pak gimana kalau datanya tidak normal, apakah kita harus mencari data? Ada beberapa ketika data tidak normal, asumsi tidak terpenuhi, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya mengubah yang tadinya statistiknya parametrik kita menjadi non parametrik, itu salah satunya. Selain ada hal-hal lain seperti transformasi bisa, atau bisa membuang data yang outlier seperti itu, bisa juga seperti itu. Namun salah satunya adalah kita mengubah menjadi statistik non parametrik. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini hampir sama dengan langkah-langkah uji statistik yang tadi. Cuma di sini saya mau tekankan bahwa ketika misalkan ini kita lihat di yang ini ya, variabelnya numerik. Kalau variabelnya numerik, dia sebarannya normal, baik itu kalau dia berpasangan, bisa kita bedakan menjadi berpasangan dan tidak berpasangan. Untuk berpasangan jelas itu bisa pakai parametrik. Ketika tidak berpasangan, kita bedakan lagi apakah dia kelompoknya ada 2 atau lebih dari 2. Ketika dia kelompoknya ada 2, baik itu sama atau berbeda, dia tetap akan kita analisis secara parametrik. Apabila tidak berpasangan, lebih dari 2 kelompok, ketika dia berbeda, kita bisa menggunakan non-parametrik. Begitupun untuk data kategorik seperti itu. Jadi jangan takut ketika data kita tidak normal. Jangan takut ketika data kita tidak sesuai harapan. Itu akan ada analisisnya tersendiri gitu kan, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lain-lainnya lagi gitu kan. Pak jadi susah dong analisisnya gitu kan dan sebagainya. Mendingan kita cari data yang lain Pak, biar normal, biar gampang. Itu nanti kembali lagi sesuai dengan tujuan teman-teman di penelitiannya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis contoh ujinya saja. Kita tidak bahas terlalu dalam, nanti saja ketika misalkan ada bimbingan teman-teman, kalau yang ini ya masuk nanti ke pejuang skripsi ini minta bimbingan seperti itu, boleh kita akan lebih dalam lagi kupas. Misalkan Pak data saya seperti ini nominal, data saya seperti ini ordinal, saya tujuan penelitiannya ini, kita bagusnya menggunakan analisis apa, nanti kita akan kupas karena tidak akan cukup waktu kalau kita kupas di sini seperti itu ya. Jadi ini hanya contoh saja, misalkan teman-teman datanya ini nominal atau ordinal, 2 kelompok berpasangan, kita nanti misalkan contoh pakai uji Mcnemar dan sebagainya. Ini hanya sebagai referensi aja, nanti banyak referensi yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya, nah masih nyambung ke yang tadi, kita masih ngomongin tentang uji statistik, parametrik dan non parametrik. Baik itu parametrik maupun non parametrik bisa kita kategorikan menjadi kita ingin mencari tentang korelasinya atau tentang komparatifnya. Ketika perbandingan, komparatif ini perbandingan. Ketika kita ingin mencari korelasinya untuk parametrik, bisa kita menggunakan salah satunya analisis regresi atau analisis produk momen atau yang lainnya. Seperti itu. Regresi pun ini sudah banyak cabangnya gitu kan, sudah cabang kiri kanan. Nah, kalau untuk skripsi mungkin masih regresi yang biasa-biasa saja, tidak masalah seperti itu. Namun nanti kalau kita teman-teman ingin melanjutkan ke S2-nya, ini sudah harus mulai ke arah yang cabang-cabangnya itu. Misalkan ketika regresinya itu tidak normal datanya, asumsinya tidak terpenuhi, tidak normal, pakai apa? Pakai regresi non parametrik misalkan. Atau misalkan tidak, dari asumsinya ini ada yang terlanggar, misalkan autokorelasinya terlanggar, nanti kita pakai misalkan time series atau GWR atau dan lain-lain. Nanti kita akan lebih bicara ke hal tersebut. Selanjutnya juga ketika non parametrik pun ada uji-uji statistik yang bisa kita gunakan. Sama dibedakan menjadi apakah itu merupakan uji korelasi ataupun komparatif seperti ini. Ini contoh-contohnya saya. Nah, jadi pesan saya sih satu aja. Nah ini, trust yourself, you know more than you think you do gitu kan. Jadi percayalah, skripsi yang bagus, kalau kata siapa kemarinnya, kata Anies Baswedan kalau nggak salah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang
selesai gitu kan. Itu yang penting selesai gitu kan. Enggak seperti itu, tapi harus lebih bagus lagi kalau dapat digunakan untuk kehidupan nyatanya lah seperti itu. Tapi kalau buat saya sih penting selesai gitu kan. Enggak juga sih ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih tools-nya nih, tools pengolahan datanya. Tools pengolahan data itu banyak. Bisa kita setidaknya bedakan menjadi dua hal. Yang pertama bisa yang berbasis menu dan juga berbasis common atau sintak. Untuk yang berbasis menu, ada juga yang berbayar, ada juga yang free gitu kan. Nah, yang berbayar contohnya teman-teman kalau yang biasa meneliti di bidang sosial atau di sosial atau seperti itu ya, misalkan SPSS itu cocok, statistika, FViews untuk bagi yang misalkan di bidang panel, time series dan sebagainya, ekonomi. Nah, ada juga yang free, contohnya OpenStat, MyStat gitu kan. Nah, untuk yang sintak pun seperti itu. Ada yang berbayar, ada juga yang free. Yang berbayar contohnya SAS, Minitab, Israel, S+, Stata gitu kan. Yang free contohnya R. Nah, bedanya apa? Semua software statistika ini ada kelebihan dan ada kelemahan, tergantung dengan jenis nanti analisis teman-teman yang digunakan. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman menentukan dulu jenis analisisnya, baru setelah itu menentukan software mana yang lebih tepat. Tidak ada yang lebih bagus di sini, cuma lebih tepat seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas tentang R. Kenapa kita bahas tentang R? Ada beberapa kelebihan R dibanding yang lainnya. Nah, salah satunya dia adalah software open source ya, jadi gratis teman-teman seperti itu. Nah, tentang R nih. R ini ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Ini hanya beberapa saja, beberapa kelebihan dan kelemahannya. Salah satu kelebihannya itu efektif dalam pengelolaan data. Jadi seperti itu. Terus tool statistiknya juga lengkap. Bahkan teman-teman pun bisa bikin sendiri toolsnya. Kalau misalkan di R-nya itu belum ada di R itu ada package atau paket-paketan alat statistiknya, toolsnya. Nah, teman-teman ketika misalkan membuat analisis baru yang belum ada di R, belum ada di SPSS, belum ada di apa, bisa membuat sendiri kalau teman-teman jago bahasa R gitu kan. Nah, kalau kayak Kang Agus tuh jago gitu kan bahasa pemrograman seperti itu. Terus tampilan grafik yang menarik dan fleksibel khususnya di R Studio gitu kan. Terus dapat juga dikembangkan sesuai dengan keperluan seperti yang tadi sampaikan di awal. Nah, R ini juga merupakan salah satu software statistik yang sangat powerful gitu kan seperti itu. Selain kelebihan tadi, R juga sebetulnya banyak kekurangannya. Salah satunya terlalu banyak common, outputnya tidak standar, pengendalian variabel tidak rapi, dan kurangnya juga interface-nya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya disesuaikan kembali ke analisis apa yang akan digunakan teman-teman. Kenapa saya di sini pilih R? Karena open source dan juga kita bisa mengembangkan sesuai dengan keperluan, itu intinya di situ. Nah, ini tadi saya sudah bilang ke Kang Agus, saya sedikit aja materinya karena kita mau praktek nih. Mudah-mudahan sebetulnya nih teman-teman nih semua pegang laptop gitu kan, pegang R juga biar kita sama-sama praktek gitu kan. Nah, nanti kita akan latihan nih, kita baca sama-sama. Kang Agus, waktunya saya sampai jam berapa? Masih sekitar 10 menit lagi. Oke, siap Kang Agus, makasih. Nah, kita latihan sedikit aja nih. Misalkan ada contoh kasus lah. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli, setidaknya terdapat beberapa faktor. Nah, ini hal-hal yang teori yang dikemukakan para ahli ini harus teman-teman nanti tuangkan di skripsinya, karena jangan sampai variabel-variabel yang teman-teman masukkan di penelitian itu tidak ada teorinya seperti yang Kang Anto tadi bilang, seperti itu. Karena akan susah menjelaskan dan sudah pasti tuh dicoret sama dosen gitu kan, intinya seperti itu. Nah, setidaknya ada 5, ini contoh saja. Contohnya misalkan ada yang mempengaruhi pengeluaran itu konsumsi makanan, ada lagi misalkan konsumsi non makanan,
ada lagi persentase perokok, jumlah penduduk, dan juga angka beban ketergantungan. Ini contoh-contoh saja. Jadi kalau dilihat dari sini berarti si Y-nya ini apa? Si Y-nya ini pengeluaran rumah tangga. X-nya ada berapa? Ada 5. Dari mulai konsumsi makanan, X1 sampai angka beban ketergantungan. Nah, perintahnya apa? Latihannya, lakukan analisis yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, ini masih sederhana nih. Saya yakin teman-teman bisa lebih mengembangkan dari hanya sekedar seperti ini gitu kan. Ini datanya kalau ditanya ini data apa Pak? Data primer apa sekunder? Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Ini sekunder. Nah, data sekunder, Mbak Farah Sinta ya. Terima kasih, betul. Karena kita tidak mengumpulkan sendiri. Ini datanya sudah ada nih dari sumbernya. Contohnya misalkan dari BPS, seperti dari hasil survei tertentu. Katakanlah survei sosial ekonomi nasional seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi ketika ada kasus seperti ini? Lakukan yang pertama. Nah, misalkan datanya seperti ini. Saya kasih lihat dulu datanya. Contohnya kita cari data sekunder. Setelah tadi kita menentukan variabel, kita cari datanya ada atau enggak. Kalau ada semua, syukur. Kalau tidak ada, gimana Pak? Nah, nanti ada langkah-langkah tersendiri untuk untuk mencari solusi ketika tidak ada datanya. Y-nya nih contohnya pengeluaran rumah tangga yang dibedakan berdasarkan kabupaten kota. Jadi respondennya ini kalau di sini yaitu kabupaten kota, gitu kan? Karena ini sudah angka agregat seperti itu. Pengeluaran rumah tangga, terus ada konsumsi makanan, X1-nya ada konsumsi non makanan, X2 ada perokok peserta persentase perokok aktif dalam persentase, ada jumlah penduduk dalam jiwa, ada juga satu lagi angka beban ketergantungan, rasio ketergantungan dalam persentase. Nah, setelah menentukan variabel, mencari datanya, sudah ditemukan datanya, sudah lengkap. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira kalau dari ini masuknya ke analisis apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ketika ada pertanyaannya lakukan analisis yang sesuai dengan kasus, sekaligus pemodelannya. Pertanyaannya ingin mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh. Kira-kira ini analisis apa? Ya? Inferensia. Oke, analisis ada 2 ya Pak. Ya, teman-teman, deskriptif dan inferensia, betul. Inferensia itu sendiri banyak gitu kan? Regresi. Nah, salah satunya regresi, betul. Kita akan contoh penerapan regresi ini di R gitu kan, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Regresi itu ada apa saja? Apakah asumsi ini terpenuhi? Harus gimana? Itu banyak sekali. Jadi seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ketika teman-teman memang ada permasalahan deskripsinya, boleh tanya ke saya, tanya ke Mas Agus, ke Pak Geri, silakan seperti itu. Nah, ini regresi. Regresinya apa? Apakah regresi linear sederhana? Apakah regresi berganda? Berganda ya, karena variabel X-nya atau variabel penjelasnya lebih dari 1. Wah, Bu Ade Irma nih ngetes saya ya, Bu Ade Irma gitu kan, seperti itu. Oke, nah apakah ini termasuk, saya tanya juga, apakah ini termasuk kategori regresi multivariat atau bukan? Gitu kan. Ada yang tahu nggak sebelum dijelaskan multivariat itu apa, regresi berganda itu apa? Atau sudah dapat belum ininya mata kuliahnya? Sudah. Sudah ya. Analisis multivariat udah. Nah, ini yang jawab siapa nih? April ya? April ya? Iya, Pak. Apriliansa. Sudah dapat multivariat ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ada multivariat, ada multiple regression. Jadi teman-teman harus bedakan tuh. Ada regresi linear berganda, ada sama dengan multiple regression. Nah, bedanya apa dengan multivariat? Multiple regression dengan multivariat, bedanya apa? Nah, kalau multiple itu antar variabel, sama dua-duanya, baik itu multiple maupun multivariat, sama-sama memiliki variabel penjelas lebih dari 2, betul, gitu kan? Lebih dari 1, maaf. Nah,
Perbedaannya apa? Untuk multiple regression itu tidak ada hubungan antar variabel penjelasnya. Kalau multivariat itu ada hubungan antar variabelnya. Jadi bisa jadi si X dan satunya berhubungan, X1, X3 berhubungan, seperti itu. Itu multivariat. Nah, analisis yang dilakukan untuk ini apa? Apakah multiple atau multivariat? Kita akan coba multiple aja dulu. Jadi kita anggap tidak ada hubungan antar variabel penjelasnya. Ya, seperti itu ya, Aprilian saya. Iya, Pak. Oke. Nah, datanya sudah ada seperti ini. Kalau teman-teman lagi pegang laptop, saya ingin share ini sebenarnya datanya. Siapa tahu teman-teman mau sekalian juga. Oke, saya share aja. Siapa tahu ada yang berniat untuk ini ya. Saya share di chat. Datanya. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin sekaligus seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan nanti? Nah, yang pertama, tentukan variabel dependent dan independent sudah ya. Y-nya ada 1, X-nya tadi ada 5. Lakukan analisis deskriptif. Nah, dari ini apa yang bisa dilihat? Analisis deskriptif apa yang bisa dilihat? Nah, Y-nya seperti apa, nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa, min-nya berapa, variannya berapa, untuk setiap variabel itu bisa dideskripsikan. Seperti itu. Nanti kita akan contohkan di R. Terus setelah itu uji linearitasnya. Karena ini merupakan kita akan menentukan regresi linear, kita harus uji apakah ada ketergantungan linear antara Y dan X1, apakah ada linearitas antara Y dan X2 dan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya uji juga asumsi-asumsi klasik dalam regresi linear, yaitu normalitas, heteroskinetistas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Kalau dia tidak terpenuhi harus seperti apa, kalau dia terpenuhi harus seperti apa, itu juga teman-teman harus bisa nantinya tahu, paham seperti itu. Selanjutnya seleksi variabel. Ini kalau kita lanjut ke pemodelan. Itu bisa digunakan menggunakan 2 uji, yaitu simultan dan parsial. Setelah itu baru diinterpretasikan hasilnya. Nah, tuh udah, thank you. Kita sekarang saya ingin coba untuk mensimulasikannya. Datanya sudah saya kirim ya teman-teman. Secara singkat saja, nanti kalau ada lebih lanjutnya nanti kita bisa di lain kesempatan. Oke, kita masuk ke R-nya mudah-mudahan. Saya tanya dulu nih, teman. Ini rata-rata dari kampus mana? Yang banyak tadi Pak Apriliansah nih, dari mana Pak Apriliansah? Dari STIS, Pak. STIS tingkat berapa? Tingkat 4, Pak. Oh, berarti sudah lagi nyusun ya? Iya, Pak. Rencana nanti tools-nya pakai apa? Regresi logistik. Oh, Reglog ya. Sama, saya dulu skripsi saya itu. Yang gampang ya, Pak. Oh, betul. Karena skripsi yang bagus, yang lulus ya, yang selesai ya. Yang selesai. Rencana tools-nya pakai apa, Apriliansah? Gimana, Pak? Rencana tools-nya mau pakai apa? SPSS apa? Oh, Pak, Studio, Pak. Ya, mantap kalau gitu. Oke. Regresi logistik itu merupakan salah satu cabang dari regresi juga ya. Namun dia variabel responnya kualitatif seperti itu. Oke. Nah, saya coba share R ya. Saya coba pakai R yang biasa saja dulu, tidak yang R Studio. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama yaitu membangkitkan datanya. Kalau saya ketik satu persatu pasti lama ya. Nanti saya bisa kasih ininya, apa? Skripnya. Kita akan bangkitkan data. Biasa banyak cara untuk membangkitkan data. Salah satunya seperti ini, misalkan.
Saya menggunakan fungsi ini, kita bangkitkan data, datanya kita di mana, contohnya saya simpan di folder mana, data yang tadi sudah saya kirim juga, teman-teman bisa coba sekalian. Ya, sini. Nah, kita lihat dulu apakah data yang sudah benar. Nah, Y1 sampai X5 ya sama seperti yang tadi di situ. Setelah itu teman-teman bisa mendefinisikan variabel seperti ini. Kalaupun nggak didefinisikan tidak masalah, yang penting nama variabel di filenya itu sudah sesuai seperti itu, atau teman-teman tahu nama variabelnya. Di sini saya akan mendefinisikan seperti ini, Y X1 sampai dengan X5. Nah, ketika kita tampilkan si Y, nah datanya seperti itu muncul ya teman-teman. Ini kayaknya sudah pada ahli di R-nya nih kalau di STS nih. Oke. Selanjutnya untuk analisis deskripsi, di sini saya akan coba menggunakan box plot ya. Nah, menggunakan box plot untuk setiap variabelnya. Jadi yang digunakan sintaknya cukup box plot dan variabelnya. Contohnya box plot X1 nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Akan muncul box plotnya. Kalau dilihat dari box plot ini, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sebetulnya apakah datanya seperti apa, apakah variannya ini seperti apa, teman-teman sudah bisa menyimpulkan. X2, X3, X4 semuanya kita box plotkan, termasuk nah saya ingin menyatukan dalam satu grafik, makanya nanti untuk nah seperti ini ya, kita satukan. Nah, dari sini teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kalau secara deskripsi ini artinya apa untuk variabel X1, X2, X3 dan X5? Apakah sudah ada yang pernah mengerjakan ini? Kalau dilihat dari box plotnya, Ada outlier ya, Pak? Outlier yang mana, Mas Apriliansa? Yang titik di luar box plot. Betul sekali ya. Jadi yang titik-titik di luar box plot ini merupakan data outlier seperti itu ya. Terus yang bagus adalah ketika box plotnya dia semakin kecil ya, seperti variabel 3 dan 4 dan tidak ada outlier. Dia maka bisa dikategorikan datanya bagus ya, seperti itu. Untuk variabel X1, X2 dan X4 ini terdapat outlier seperti itu. Apakah kita harus langsung membuang outliernya? Tidak juga. Nah, jadi jangan langsung gara-gara ini ada outlier Pak, kita buang aja. Enggak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap ini karena masih deskripsi, jadi kita tetap jelaskan apa sesuai dengan apa yang ada di data kita. Bilang ini ada outlier, data X1 ini apa, X2 ini apa, X3 ini apa, dan seterusnya. Jadi jangan langsung menjudge untuk membuangnya. Selanjutnya tadi sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan, kita akan juga uji linearitasnya. Misalkan yang pertama linearitas Y dan X1-nya gitu kan. Fungsinya seperti ini, saya menggunakan LM ini ya, linear regression, simple linear regression, di mana saya akan melihat linearitas antara Y dan X1 dari data yang kita punya. Nah, kita akan plot dia, kita akan lihat seperti apa grafiknya. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman, nanti saya kasih scriptnya juga. Nah, kalau dari scatter plot ini, apakah kita sudah bisa menyimpulkan apakah terdapat hubungan linear antara Y dan X1? Tidak. Nah, kalau dari sini kan teman-teman bisa masing-masing orang pasti punya anggapan yang berbeda-beda ya kan, seperti itu. Kalau dilihat dari sini kayaknya enggak linear bentuknya,
seperti ini. Coba kita bikin garis. Enggak gitu kan, seperti itu. Boleh. Nanti teman-teman bisa mendeskripsikan tergantung dengan subjektivitas sendiri-sendiri. Namun agar lebih pastinya apakah di sini terdapat hubungan linear atau tidak, nanti kita akan melakukan pengujian gitu kan. Nah, kita coba dulu ya ke 5-5-nya. Kita coba ke 5-5-nya, X2-nya seperti ini. Itu kan. X3, X4, X5. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa melihat, mendeskripsikan sesuai dengan teman-teman ini. Selanjutnya setelah itu apa? Oke. Nah, di awal sebetulnya ada beberapa peneliti atau dosen itu biasanya ada yang menguji asumsi dulu, ada juga yang membentuk model dulu. Di sini saya akan coba membentuk model awal dulu. Model awalnya ini kita asumsikan X1, X2, dan X5-nya semuanya berpengaruh. Nah, kita akan mencoba menggunakan model 1, apakah yang akan terjadi di, nah seperti ini. Hasil estimasinya ternyata dengan p-value-nya ini 0,000548. Artinya apa, teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan? Model yang digunakan secara bersama-sama minimal ada satu variabel yang berpengaruh. Nah, betul. Ini merupakan pengujian secara simultan ya, seperti itu, secara bersama-sama. Seperti itu. Itu salah satu contoh pengujian uji simultan. Nah, beberapa dosen itu mensyaratkan atau beberapa peneliti itu mensyaratkan kita harus uji asumsi dulu. Jadi asumsi yang 4 tadi harus terpenuhi dulu gitu kan, seperti itu. Oke, kita coba dulu uji normalitas. Uji normalitas yang saya akan bikin itu menggunakan Shapiro-Wilks. Itu banyak ya, ujinya banyak. Silahkan teman-teman mencari sendiri yang sesuai dengan kondisinya. Di sini saya akan coba menggunakan Shapiro-Wilks. Modelnya tadi sudah ada, ini Y1 sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya ya. Kita akan coba menggunakan Shapiro-Wilks. Sebelumnya kita akan plotting dulu. Nah, menggunakan ini ya, ggplot. Nah, sebelumnya yang diplotnya ini teman-teman harus hati-hati, karena untuk regresi linear berganda yang diplot ini adalah errornya ya. Jadi nanti teman-teman dari model yang tadi sudah dibangun, kita tentukan dulu errornya dengan cara mengetik seperti ini, resid model. Nah, ketika sudah didapatkan errornya, baru kita bisa memplotkan seperti itu. Ternyata didapatkan plotting. Nah, seperti ini ggplotnya. Oh, ternyata residualnya pun terdapat ini ya, outlier nih, di luar dari kurva ggplot ini. Apakah ini mengindikasikan datanya tidak normal? Bisa jadi, tapi belum tentu gitu kan. Jadi bisa jadi ini datanya tidak normal, tapi belum tentu. Untuk memastikannya, kita menggunakan uji Shapiro-Wilks di sini. Nah, package yang kita gunakan yaitu pakai stat. Kita coba pakai Shapiro-Wilks, hasilnya seperti apa? Nah, ternyata p-value-nya 0,02. Nah, untuk Shapiro-Wilks ini H0-nya adalah data berdistribusi normal. Nah, tolak H0 jika p-value kurang dari, misalkan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Tolak H0 jika p-value 0 kurang dari 0,05. Nah, berarti ini artinya tolak H0. Artinya data kita tidak normal gitu kan. Nah, data kita tidak normal. Tadi tuh ada pertanyaan, nyambung dengan pertanyaan yang di chat tadi, gimana yang harus kita lakukan gitu kan.
ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ketika data kita tidak normal. Yang pertama bisa membuang outlier-nya, tapi tidak direkomendasikan karena ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau data lapangan. Yang kedua bisa juga menggunakan transformasi variabel gitu kan. Yang ketiga bisa juga kita mengubah regresinya ini menjadi regresi non parametrik. Nah, sebelum ke yang ketiga, alangkah baiknya kita coba dulu nih transformasi variabel nanti. Jadi ini karena datanya tidak normal, nanti kita akan coba transformasi variabel. Transformasi variabel itu banyak gitu kan, sesuai dengan nanti kondisinya, menggunakan apakah itu menggunakan logaritma natural, apakah itu menggunakan kebalikannya atau dan sebagainya ya. Nah, kita selesaikan dulu di asumsinya. Normalitas sudah kita uji, ternyata datanya tidak normal. Selanjutnya kita uji homoskedastistasnya. Nah, yang diharapkan asumsi homo atau hetero? Homo. Homo ya. Tapi bukan homo yang itu ya, gitu kan. Hati-hati. Artinya homo kita variannya homogen gitu ya. Nah, H0-nya ini adalah homogen. Nanti H1-nya heterogen seperti itu ya, tidak homogen. Jadi kita berharap bahwa hasil dari pengujiannya itu adalah tidak tolak H0 atau terima H0 ya. Oke, di sini saya coba menggunakan Bruce-Pagan ya. Dari model yang tadi kita coba menggunakan uji Bruce-Pagan. Ternyata didapatkan p-value 0,7242. Artinya tidak tolak H0, artinya homogen kan seperti itu. Berarti asumsi untuk homoskedastistasnya terpenuhi kan seperti itu. Nah, nanti kalau tidak terpenuhi harus seperti apa? Nanti bukan berarti kita harus ganti data. Ada analisis statistik lain yang bisa menjawab hal itu. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau di S1 sih nggak perlu sejauh itu. Kalau di S1 ini nggak perlu sejauh itu, namun untuk pengetahuan teman-teman ke depan, ketika datanya tidak normal, asumsi dari keempat ini tidak terpenuhi, bukan berarti tidak bisa dipakai, tapi bisa dipakai dengan menggunakan analisis yang lain, seperti itu. Kayak tadi, normal, tidak terpenuhi normalnya, bisa kita menggunakan non-parametrik. Homoskedastistas tidak terpenuhi, bisa menggunakan apa gitu kan, seperti itu. Autokorelasi bisa menggunakan apa ketika nanti kita akan pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, kita sekarang selanjutnya akan menguji autokorelasi. Apa sih autokorelasi ini? Ada yang bisa jawab autokorelasi apa? Saling berkorelasi. Apanya? Gimana? Errornya saling berkorelasi. Ya, kalau dalam regresi linear seperti ini, betul. Kita ingin menguji errornya apakah saling berkorelasi dengan dirinya sendiri atau tidak, gitu kan, seperti itu. H0-nya error tidak berkorelasi, gitu kan. Berarti yang kita inginkan itu tidak ada korelasi antar errornya itu. Jadi yang kita inginkan adalah tidak tolak H0 ya, terima H0 seperti itu. Berarti nanti yang kita inginkan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Di sini saya menggunakan uji Durbin-Watson. Kita akan coba. Nah, p-value yang didapatkan itu 0,1747. Artinya tidak tolak H0. Berarti tidak terjadi autokorelasi di antara errornya. Seperti itu ya. Oke, aman itu kan. Nah, misalkan errornya berkorelasi dengan waktu. Iya, berkorelasi dengan waktu. Nanti kita bisa menggunakan analisis apa? Kalau terlanggar. Ada yang tahu nggak? Regresi time series ya, Pak? Nah, gitu. Dia masuknya ke time series. Jadi time series itu berawal dari autokorelasi terlanggar, dia berkorelasi dengan waktu. Bisa jadi dia berkorelasi dengan dirinya sendiri tapi bukan dengan waktu, dengan wilayah misalkan. Berkorelasi dengan jarak. Semakin dekat jaraknya,
antar variabel penelitian dia semakin berpengaruh, berkorelasi. Nanti kita bisa menggunakan analisis spasial, analisis GWR misalkan, geographically weighted regression. Jadi teman-teman tidak usah takut tuh sebetulnya. Waduh, ini tidak terpenuhi. Pasti ada analisisnya seperti itu. Bisa searching lah, atau nanti tanya ke saya, bisa, kalau saya bisa jawab, mudah-mudahan gitu kan. Seperti selanjutnya kita juga akan menguji multikolinearitas. Yang diharapkan itu ada multikol atau tidak ada. Yang diharapkan tidak ada multikol kan, seperti itu ya. Nah, di sini untuk mendeteksinya kita menggunakan nilai VIP ya, atau varian inflation factor. Diharapkan itu nilainya itu tidak lebih besar dari 10. Nah, kita lihat. Ternyata X1 dan X2 di sini angkanya besar nih, lebih dari 10. Berarti artinya apa? Kedua variabel tersebut terjadi multikol terhadap variabel lainnya di dalam variabel. Apa yang harus dilakukan? Apakah membuang kedua variabel tersebut? Apakah tidak diikut sertakan? Bisa seperti itu, bisa juga tidak seperti itu. Tapi menggunakan analisis lain. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya tidak melulu harus sesuai dengan asumsi, tapi kalau saran saya untuk yang di S1 skripsi nggak perlu harus sejauh itu ya, kita penuhi asumsi aja khusus untuk regresi ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita anggap semua asumsi ini terpenuhi ya, kecuali asumsi normalitas, yaitu tidak normal tadi. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya sampaikan di awal, pertama bisa membuang outlier, tapi tidak saya rekomendasikan karena tidak sesuai dengan data kenyataan seperti itu kan. Yang saya rekomendasikan pertama itu kita melakukan transformasi. Banyak transformasi itu jenisnya, teman-teman bisa cari atau bisa referensinya yang sesuai dengan nanti kebutuhan teman-teman. Di sini saya mencontohkan transformasi menggunakan box scope ya. Nah, apa itu transformasi box scope? Nah, transformasi box scope ini nanti kita ingin melihat nilai lambda seperti itu. Ini rumusnya sudah ada, nanti saya skripnya sudah ada, nanti kita kasih penjelasannya, nanti kalau sekarang dijelaskan tidak muat nih, seperti itu. Nah, intinya yang saya ingin... Iya, Kang Cepi, mohon maaf waktunya nih. Iya. Biar nanti tanya jawab. Siap, Kang. Nah, oke, saya simpulkan aja, Kang ya, langsung siap. dari sini. Jadi nanti skripnya nanti saya akan kirim ke teman-teman, teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa pelajari sendiri, ataupun bisa catat nomor saya, nanti bisa tanyakan langsung apa terkait hal ini. Intinya yang saya ingin tekankan di bagian pengolahan data ini, teman-teman ikuti alurnya. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan asumsi, jangan langsung menjudge bahwa data kita salah, data kita tidak sesuai dengan kondisi lapangan, data kita mengumpulkannya salah. Bisa jadi kita menggunakan analisis lain yang sesuai dengan data kita. Intinya sih seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Kang Agus. Kurang lebihnya mohon maaf, saya saya lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan, siapa tuh ada yang bisa ditanyakan. Nah, mungkin karena masih ada waktu nih 15 menit ya, 15 menit lagi sampai kita pukul 12. Seharusnya mungkin di pamflet 11.30 ya, tapi karena mungkin pembahasannya juga bagus sih, jadi diteruskan tadi, dan memang penting juga gitu. Gak enak juga kalau kemudian bagaimana aplikasi atau R-nya itu, pengolahan R-nya itu tidak dilihatkan ya, agak kurang juga gitu ya. Makanya kemudian harus diteruskan. Nah, mangga silahkan teman-teman yang mau masih penasaran ya terkait pengolahan data, mumpung masih ada waktu, dan bisa via chat atau juga langsung ya. Boleh via langsung, mic-nya boleh diaktifkan. Ya, jangan yang susah-susah nanyanya, bukan Bu ujian. Ade Irma sepertinya udah mau, sudah siap-siap. Silakan. Mbak Ade ya. Mbak Ade Irma udah siap-siap. Boleh silakan, Mbak. Iya, maaf. Mbak Ade Irma belum diaktifkan mic-nya ya?
Halo. Oh Nah, iya, silakan. ya. Jadi kalau misalnya saya sih lingkungannya lebih ke kesehatan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di kesehatan itu lebih banyak analisisnya itu lebih ke chi-square. Nah, saya tuh masih bingung ya ke analisis chi-square ini. Jadi kan kalau misalnya analisis chi-square ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Nah, gitu. Terus kalau misalnya tabel kontingensinya itu 2 dan tidak memenuhi syarat, maka digunakanlah analisis Fisher eksak. Nah, tapi di sini yang saya tanyakan, kalau misalnya tabel kontingensinya itu lebih dari 2x2, maka menggunakan analisis apa sih? Saya baca di buku literatur ada yang menyebutkan harus menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tapi ada juga yang menyebutkan harus di merger cell sampai sel terkecilnya itu 2x2 gitu. Jadi mana sih yang harus saya gunakan? Apakah di merger cell atau menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov gitu? Langsung aja Kang Cepi. Terima kasih Ya. Mbak Ade ya. Ini dari tadi pertanyaannya kayak sidang terus ya, ke Mas Anto juga sama pertanyaannya Bu Ade nih. Ngeri ya. Iya. Biar teman-teman tahu Bu Ade ini sudah S2 Pak Agus ini. Jadi pertanyaannya Luar seperti biasa. itu ya. Jadi beliau ini dosen ya sekarang ya Bu Ade ya, dosen ya? Luar biasa. Ngajar biasa kok. Ngajar luar biasa. Jadi oke, pertanyaannya terima kasih banyak, bagus sekali Bu Ade. Sepertinya Bu Ade lebih paham dari saya mungkin itu untuk jawabannya yang pertama. Yang kedua, ya betul ketika misalkan selnya itu lebih dari 2x2. Ketika selnya lebih 2x2, pastikan itu lebih dari ketika selnya lebih dari 2x2, pertama pastikan bahwa tidak ada sel yang kosong ya. Pertama tuh. Yang kedua, ketika ada sel yang kosong ataupun yang isian selnya frekuensinya itu kurang dari 5, itu digabungkan tuh ada ya, seperti itu. Nah, itu dipastikan dulu tuh syarat-syarat itunya terpenuhi. Ketika memang sudah terpenuhi, apakah kita menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov? Silakan, seperti itu tidak masalah, sesuai yang tadi Ibu Ade sampaikan. Jadi intinya untuk analisis tabel kontingensi itu seperti itu, dipastikan dulu asumsi-asumsinya terpenuhi atau syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satunya tadi tidak ada sel kosong dan juga harus isian frekuensinya lebih dari 5 seperti itu. Kalau ya Bu Ade ya seperti itu, nanti bisa lebih lanjut di chat lagi lah. Ini yang hidupin kamera Bu Ade doang, Kang Agus nih. Enggak, saya mau jadi gini. Jadi sebenarnya berarti setuju dong kalau misalnya asumsi itu tidak memenuhi dan si tabel kontingensinya itu lebih dari 2x2 itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Iya nggak apa-apa, yang penting tapi soalnya ada juga yang digabung dulu. Iya. Kalau misalnya digabung dulu berarti bukan pakai Kolmogorov-Smirnov dong, menggunakan. Oke. Maksudnya seperti ini. Ketika pakai jadi digabung dulu baru menggunakan Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Jadi gini, ketika digabungnya masih lebih dari 2x2, berarti masih pakai Kolmogorov-Smirnov Bu Ade. Ya kan? Nah, tapi ketika menjadi 2x2 berarti dia harus pakai chi-square kan, seperti itu. Tapi jadi digabung itu nggak harus sampai 2x2 seperti itu. Ya. Tapi sampai memenuhi syarat asumsi itu kan, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya saya baca di literatur itu, kalau misalnya lebih dari 2x2 itu yang di merger cell itu, misal 3x3 nih, kita gabungin salah satunya menjadi 2x3. Jadi diuji chi-square dulu gitu. Kalau misalnya Kolmogorov-Smirnov itu langsung diuji Kolmogorov-Smirnov. Halo. Ya, Bu Ade. Ini memang pertanyaan Bu Ade ini sangat teknis sekali, Pak. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya seperti itu. Ketika asumsinya tidak terpenuhi, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya yang disebutkan Ibu Ade tadi bisa seperti itu. Namun selain itu pun banyak juga cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Intinya
nanti kita cari referensi yang sesuai khususnya di variabel-variabel penelitian Bu Ade. Ya, seperti itu. Kayaknya Bu Ade kemana nih? Lost koneksi Bu Ade nih. Ya, kemungkinan koneksi kayaknya. Ya, Kang Agus silakan, ada yang lain? Ya, mangga teman-teman. Ada yang lain yang masih penasaran? Ini sepertinya karena kebanyakan memang dari STYS, Kang Cepi. Oh Jadi, gitu. mungkin jago-jago juga seperti statistik ini. Tapi mangga silakan, biar Ini saya kirim skrip yang tadi ya ke teman-teman nanti. Sebetulnya kalau ada waktu saya ingin menunjukkan juga tuh, kemarin tuh kan saya kebetulan bikin jurnal tentang GWR ya teman-teman. Nanti lumayan kalau bisa jadi referensi teman-teman untuk menulis skripsi, bisa tuh. Ibaratnya pakai GWR spasial sekarang kan lagi berkembang gitu kan, seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau nanti saya kirimkan juga skripnya seperti itu, contohnya dan datanya. Nah, mangga Ya. silakan. Ada dari teman-teman lagi? Oke. Nah, mungkin karena waktu juga ini Kang Cepi dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebagai closing statement dari Kang Cepi atau ada yang memang mau perlu di-share lagi, masih ada waktu 5 menit, dipersilakan. Oke, Kang Agus, terima kasih banyak. Mungkin kalau dari saya, pertama terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Yang kedua, closing dari saya. Seperti yang sering saya sampaikan di awal tadi, terkait pengolahan data, apapun data yang kita punya, pasti ada solusinya. Intinya seperti itu. Pasti ada alat analisisnya. Nah, cuma tinggal kita menyesuaikan saja alat analisis apa yang cocok sesuai dengan masalah dan variabel penelitian kita yang kita buat seperti itu. Jangan sampai statistik itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jangan sampai misalkan teman-teman nih datanya tidak normal karena teman-teman tadi ingin menggunakan regresi, gimana caranya datanya normal? Ah, saya ganti-ganti datanya. Nah, itu yang tidak boleh tuh, biar normal. Kan pastilah, maksudnya kita tidak banyak yang pasti ada yang berpikiran seperti itu. Jangan sampai teman-teman terjerumus ke hal-hal seperti itu gitu kan. Atau enggak misalkan uji asumsi homogenitas apa tadi heteroskedasisnya tidak terpenuhi, teman-teman otak-atik datanya biar terpenuhi. Jangan seperti itu. Jadi saran saya, kalaupun teman-teman masih ingin mempertahankan analisisnya, pengolahan datanya itu teman-teman gunakanlah variabel lain yang masih sejalan dengan teori yang teman-teman gunakan seperti itu. Jangan sampai mengotak-ngatik datanya. Intinya seperti itu mungkin kalau dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait analisis apapun itu bisa lewat chat ke saya. Nanti Kang Agus boleh share nomor saya di sini seperti itu ya. Siap, Khususnya siap. mengenai pengolahan data dan analisis data seperti itu. Makasih Kang Agus, terima kasih banyak teman-teman, sukses skripsinya. Intinya yaitu intinya teman-teman harus apalagi di R ya, di R itu apapun analisisnya meskipun belum ada package-nya, teman-teman bisa bikin sendiri gitu kan, seperti itu. Intinya teman-teman analisisnya itu sesuaikan saja dengan kebutuhan atau tujuan penelitiannya. Seperti itu Kang Agus, terima kasih banyak. Baik, Kang Cepi, ini luar biasa ilmunya. Azan ini. Terima kasih. Dan mungkin juga waktu ya yang membatasi kita. Tadi kok keren banget nih kata-katanya, statistik itu bisa salah, tapi jangan bohong ya. Oh, luar biasa. Ya, begitu Kang Agus. Ya, baik. Nah, teman-teman, pertama kami pejuang skripsi ya sangat mengucapkan terima kasih nih masih stay dari pagi ya. Jam 9 nih sampai jam 12 sekarang ya masih stay. Terima kasih dan semoga ya ilmunya bisa bermanfaat. Kemudian teman-teman kalau memang berminat, kami dari Pejuang Skripsi sudah sekarang membuka untuk kemudian bimbingan online ya. Sudah ada kelompok pertama
Dan mungkin kita akan buka untuk di Oktober sama November, itu silakan nanti bisa menghubungi adminnya saja kalau ada yang berminat lebih lanjut untuk kemudian bimbingan online-nya. Seperti itu teman-teman, sekali lagi kami terima kasih dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya kira kita akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai ketemu mungkin di webinar berikutnya, dan semuanya ini masih aktif ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Kang Cepi, terima kasih Kang Gus. Turun. Teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Terima Ya, kasih teman-teman semua makasih ya. Makasih, Sukses, Pak. ya. Sukses Apriliansa. Sukses semuanya ya, tesisnya, skripsinya. Skripsi Kang Agus. Iya belum ya. Nanti doanya buat tesis. Amin, amin, amin. Kang Agus ke dokter lah nanti. Amin. Kang Cepi dulu aja lah. Saya masih ngurusin anak Kang, banyak nih. Oke Kang Agus, saya izin ya. Ini udah azan nih. Siap, sama-sama. Kang Agus, satu pohon. Mohon Iya, maaf kami. kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ya.